뭐해 병신들아 씨. 사장님 말씀 안 들려? 아가리 닥치라고. 칼 가지고 와. 따로. 그럼 이 아저씨가 잘못한 거네. 뭐 하는 짓이야? Halo Rebanas, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan diberikan rezeki yang sangat melimpah. Kembali lagi bersama saya Lia. Dan untuk yang baru bergabung dan baru masuk ke channel ini, jangan lupa ya guys ya, sumbangan subscribe-nya, karena itu adalah sedekah gratis dari para Rebanas semuanya. Sebuah film yang ratingnya sangat tinggi sekali. Film ini bercerita tentang seorang pensiunan agen khusus yang harus kembali lagi menjadi sniper untuk menyelamatkan anak dari sahabat istrinya. Seperti apakah aksinya dan bagaimanakah kisahnya? Tanpa banyak sinopsis di awal, inilah alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Bang Yui Gang. Karena nama Korea sangat susah sekali saya menyebutnya, kita panggil saja namanya Bang. Dan seistri yang bernama Hyunsu. Hyunsu berpamitan kepada Bang karena dirinya mau berlibur bersama sahabatnya. Dan Bang dititipkan anak dari sahabat istrinya. Sebagai suami yang cinta sekali dengan istrinya, Bang langsung mengantarkan istri dan sahabatnya ke bandara. 감사합니다. 어떻게 언니? 간다? Sehabis dari bandara, Bang langsung menjemput anak dari sahabat istrinya yang bernama Hyunji. Setelah menjemputnya, rupanya Hyunji tidak langsung menuju ke rumahnya, melainkan dia masih mau keluar bersama temannya. Sadar Bang dibohongin, Bang tidak melarangnya, namun Bang malah meminta dompetnya dan memberikan uang untuk Hyunji biar bisa membeli sesuatu yang dibutuhkannya. 지갑 줘봐. 괜찮은데? 거절하지 말고 빨리 줘. 집에 갈 때 뭐라도 사가는 게 예의야. 그래야. Sampainya di rumah, Bang yang baru saja tiduran di kasurnya, ia ditelepon oleh Hyunji karena dia mengatakan sakit dan tidak ada yang menjemputnya. Setelah Bang menjemputnya, rupanya dia ada di kafe lagi berduaan dengan kakak kelasnya. Mengetahui Bang datang, kakak kelasnya tersebut langsung berpamitan kepada Hyunji. 이 새끼가 미쳤나. 외삼촌. 안녕하세요. 저 윤지학교 선배예요. Cukup kesal jika saya ada di posisinya Bang, karena di saat Bang mengajak Hyunji pulang, Hyunji malah mendapatkan WA dari si kakak kelasnya tadi, yang dimana kakak kelasnya tersebut mengajak Hyunji naik motor barengan sembari pulang bersamanya. 야, 아저씨 먼저 들어가세요. 너 알았어. 형 조심해서 들어가. 전화하고. 걱정 마세요. Bang sendiri membiarkannya untuk pulang dan diajak naik motor oleh kakak kelasnya. Bang yang tidak mau melarang pun cukup khawatir dengannya, yang dimana ketika Bang ingin pulang, dia putar balik dan menuju ke tempat Hyunji berada.
Dan benar saja, Hyunji malah disekap di sebuah ruangan oleh kakak kelasnya, yang dimana kakak kelasnya tersebut bekerja sampingan menjadi seorang germo. Anggap saja namanya Son Yun. Son Yun memaksa Hyunji untuk bekerja bersamanya, yang dimana di saat Hyunji mau ditampar karena tidak mau menerima pekerjaan tersebut, tiba-tiba 안 온다더니 저 오빠 있으니까 온다는 건 뭐야? 제발 보내주세요. 워낙 많이 하세요, 미친년. 쌍년이 그만해. Ya, Bang datang tepat waktu dan menyelamatkan Hyunji, yang dimana Bang ternyata waktu meminta dompet saat ia memasukkan uang, ternyata Bang telah memasukkan pelacak yang dimana Bang bisa memantau keberadaan Hyunji. Karena pesan dari sang istri keponakannya itu jangan sampai lecet, dan Bang pun harus terpaksa melawan anak buah dari Son Yun di sana. Dan karena Bang sudah berpengalaman di bidang bunuh-membunuh, mereka semua pun dibantai habis-habisan, namun Bang tidak sampai menewaskannya. 시발 여기 어떻게 알고 왔냐? 뭐해 병신들아. Sehabis dari kejadian malam itu, kehidupan Bang dan Hyunji semakin harmonis. Dan di saat Bang mendengarkan kabar jika semua anak buah yang dihajar oleh Bang di tempat malam itu tewas, sontak Bang kaget karena dia tidak sampai menewaskannya. Setelah Bang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, ternyata mereka semua tewas pada saat 5 menit setelah Bang pergi dari tempat tersebut. Dan tiba-tiba seorang detektif yang anggap saja namanya Lian datang ke rumah Bang untuk meminta keterangan apa yang sebenarnya terjadi. Karena di CCTV memperlihatkan mobil Bang lewat di TKP, Bang pun yang berpengalaman juga dalam hal interogasi receh seperti ini, Bang pun menjawab dengan santainya dan detektif pulang dengan tidak mendapatkan informasi apapun. 자, 사건 발생 30분 전 사진입니다. 맞으시죠? 이날 제차만 거기 지나간 건 아닐 텐데요. 혹시 형사님, 방금 집 앞에서 마주친 차, 그 차 좀 기억해요? 예? 승용차였어요? 오토바이였어요? 글쎄 뭐 배달 오토바이 아니었나? 잠깐만요. Masalah demi masalah Bang dapatkan, yang dimana di saat baru saja Pak Detektif pulang, Bang mendapatkan telepon dari Son Yun yang mengancamnya akan memberikan informasi kepada polisi, yang dimana pisau yang dipakai Bang untuk melukai para siswa-siswa di mall itu ternyata terungkaplah sudah jika si pembunuh dari siswa-siswa tersebut adalah Son Yun. Dan Bang disuruh memberikan Hyunji kepadanya, jika tidak Son Yun akan melaporkan kepada polisi. Namun karena alat GPS masih ada di dompet yang dibawa oleh Son Yun, Bang pun seketika langsung berangkat ke tempat tersebut. 너 그냥 여기 있어. 걸리적거리니까. 그리고 이거 계속 차고 있어. Sampainya di sana, Son Yun yang ditemani oleh kakaknya kaget karena tiba-tiba Bang berada di hadapan matanya, dan karena Son Yun tidak ingin memberikan pisau yang dimana itu ada sidik jari dari Bang, Bang pun menyiksa dengan sadis anak buah dari Son Yun, dan secara terpaksa Son Yun memberikan pisau tersebut. 칼 가지고 와. 형씨, 이래서 좋을 거 없을 텐데 이렇게 돌 쑤셔놓으면은 뭐 하는 짓이야? 야, 그냥 돌리지 말고 그냥 찢어 죽여. 적당히 해, 이 새끼야!
Suasana pun menjadi kacau karena Bang dihajar oleh para anak buah di sana. Kakak yang menemani Son Yun pun kabur dan dikejar oleh Bang. Namun tiba-tiba Bang dihalangi oleh seseorang yang bernama John. John ini kemungkinan adalah seorang yang dibayar untuk mengamankan bisnis ilegal ini. Karena Bang tidak ada urusan dengan pria itu, Bang pun menghindari dan kabur dari tempat tersebut. Sampainya di rumah, Hyunji yang disuruh oleh Bang untuk menunggunya di rumah. Namun tiba-tiba di saat Bang sampai di sana, Hyunji ternyata sudah diculik oleh para komplotannya Son Yun. Karena sebelum berangkat Bang sudah memberikan gelang GPS kepadanya. Bang pun langsung menuju ke arah yang ditentukan oleh alat GPS tersebut. Dan ternyata alat GPS tersebut mengarahkan Bang ke tempat prostitusi. Dan ternyata alat GPS tersebut mengarahkan Bang ke tempat prostitusi, yang dimana Bang menghajar semuanya di sana. Dan ketika Bang menanyakan di mana Hyunji disekap, terdengar suara yang dimana suara itu adalah Son Yun yang mau kabur, yang dimana dia berusaha kabur dari tempat tersebut. Kemudian Bang mengajarnya dan menginterogasi Son Yun dengan sadis, yang dimana Bang belum mendapatkan tempat dimana Hyunji disekap. Bang pun menusuk paha Son Yun dengan perlahan. Kemudian Son Yun mengatakan jika Hyunji mau dibawa ke orang yang telah membelinya. 애나 어른이나 남자들이란 씨. 돈 될 파파에 있어. 클럽이야. Lanjut cerita, Bang pergi ke tempat yang sudah diarahkan oleh Son Yun. Bang diarahkan lagi ke hotel tempat prostitusi para gadis di bawah umur. Di sana Bang disambut oleh para gangster. Namun Bang bisa membantai semuanya dengan raut muka yang sangat sombong, yang gempus-gempus gitulah. Setelah itu Bang menyisakan 3 orang siswa, yang dimana jika ia tidak segera menjawab kemana Hyunji dibawa, kedua orang siswa pun harus mati karena terlalu lama untuk mengatakan informasi. Dan satu siswa mengatakan jika Hyunji akan dikirimkan ke Rusia. Dan tiba-tiba John datang lagi untuk menyerang Bang. Sontak Bang harus menghindar lagi darinya. Kekal Spetsnaz. Setelah Bang mampu mengalahkan si John, tiba-tiba di saat Bang melompat dari lantai atas ke bawah, ternyata di sana Bang sudah ditunggu oleh si detektif. Ternyata di sana Bang sudah ditunggu oleh detektif Lian, yang dimana detektif itu mengatakan jika Bang sudah membunuh 5 orang siswa di saat itu. Namun keadaan berbalik, yang dimana Bang mampu merebut pistol dari detektif tersebut. 손들어. 그 빌라에 있던 여자애도 네가 죽였지. 좀 위험한 새끼네. Lanjut cerita, detektif itu pun diajak oleh Bang untuk mengejar Hyunji yang akan dikirimkan ke Rusia. Dan Bang langsung menabrak mobil yang dinaiki oleh Hyunji. Kemudian kakak Son Yun yang datang, yang dimana ia ingin menabraknya dari belakang. Namun Bang mampu menghindar dan langsung membantai semuanya yang ada di sana.
Setelah masuk ke mobil, ternyata si detektif itu sudah dibayar oleh bos besar Rusia dari perdagangan para gadis-gadis ini. Bang pun mempunyai bukti di HP-nya kakaknya Son Yun, dan Bang jika ia tidak ingin rahasia detektif terbongkar, Bang meminta ke si detektif untuk membuat kabar palsu yang dimana Bang bukan yang membunuh para gangster-gangster tersebut. 어차피 나도 뒷일 깔끔하게 처리해줘 공무원이 하나 필요했었거든. Di rumah sakit, Bang ternyata tetap terlihat tidak apa-apa, sedangkan Hyunji ia harus beristirahat total biar lekas sembuh dari sakitnya. Kemudian si detektif itu tadi datang menemui Bang, yang dimana si detektif tersebut menanyakan dari mana Bang tahu jika si detektif itu adalah komplotan dari para gangster tersebut. Bang pun mengatakan dengan sejujurnya, yang dimana Bang mendapatkan bukti yang pertama di saat di hotel, dia saat jatuh dari atas, dia melihat mayat Son Yun yang berada di bagasi mobilnya si detektif. Dan Bang juga melihat dari ponsel kepunyaan si kakak Son Yun. 나랑 엮인 건 어떻게 알았어? 네 차 트렁크에 있던 시체. 점박이는 그 붙잡힌. 도착했어? 현장 도착했어. 근데 굳이 왜 시체를 가지고 Setelah itu Bang merencanakan sesuatu dengan si detektif, yang dimana ia ingin tahu siapa bos yang telah menjalankan bisnis ilegal ini, dan si detektif itu pun setuju. Kemudian Bang mendatangi seorang penadah senjata ilegal, dan sekarang kita tahu jika Bang adalah seorang pembunuh bayaran misterius. 부터? 6년 동안 음료수 떠나는 사람이 갑자기 무게 잡고 얘기하니까 좀 겁난다? 뭔데 이렇게 뚱글들여? 나 총 좀 구해줘. 유령으로. Bang meminta dibuatkan senjata sniper khusus untuk menjalankan misi ini, dan keesokan malamnya Bang mendatangi sebuah klub yang dimana Bang membantai anak buah dari bos yang bernama Hyunju. Karena informasi dari detektif, Hyunju ini tahu di mana bos besar berada. Kemudian setelah Bang mendapatkan informasi tersebut, Bang pun membunuh Hyunju tersebut. 누구야? 나 때문에 마음 불편한 새끼. 누구야? Lanjut cerita, kemudian datanglah sekelompok petugas kebersihan yang dimana mereka membersihkan semua orang yang telah dibantai oleh Bang. Dan ternyata kelompok kebersihan itu sudah lama bekerja sama dengan Bang, kemudian mengatakan jika nanti akan ada lagi kejadian pembantaian yang lebih besar lagi. 마지막으로 그것까지만 마무리해줘. 아이, 나 요즘 그 특수 청소 일해. 고독사나. 이거 돈이 문제가 아니라니까 그러네 거. 세배. Kemudian Bang kembali mendatangi si penadah senjata ilegal tersebut. Bang mencoba senjata yang telah dipesan, dan ini adalah senjata sniper paling mematikan. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang yang mengadakan party besar-besaran di sebuah villa mewah. Pria ini bernama John Hoon dan dia adalah bos besar yang dicari Bang. Kemudian Bang membantai satu persatu penjaga di sana, dan Bang mencari keberadaan si John Hoon tersebut. Di sela-sela pembantaiannya, Bang tiba-tiba dikhianati oleh si detektif, yang dimana detektif itu sudah dibayar mahal oleh John Hoon, dan John pun datang bersamanya. Dan kemudian Bang dibawa ke tempat John Hoon. Di sana semua senjata Bang dilucuti satu persatu, dan sedikit ada adu mulut Bang dengan John Hoon. Setelah itu Bang dibawa keluar, dan di sana Bang mampu membalikkan keadaan.
Setelah Bang membantai semuanya, di sisi lain Jun-hoon dibuat kaget dengan kedatangan Bang. Bang ditawarkan uang yang banyak dan Jun-hoon mengajaknya kerja sama. Namun karena saking pegelnya atau saking emosinya kepada Jun-hoon, Bang langsung menembaki Jun-hoon sampai mati. Tumpes Bang. Di tempat lain kita dibawa ke istri Bang yang lagi liburan bersama sahabatnya. Sahabatnya ini bernama Juyon, yang dimana Juyon ini adalah dalang dari semua ini. Di saat Juyon pamit ke tempat yang lebih sepi kepada istri Bang, ternyata Bang sudah ada di sana. 오빠 지금 없어. Dan ternyata Hyunji ini bukan anak kandung dari Juyon, yang memang dia sengaja akan menjual Hyunji kepada Jun-hoon untuk mendapatkan cuan yang banyak. Kemudian Bang membawa Juyon ke tempat yang sepi dan Bang membidik Juyon di sana sampai mati. 여기서 멈춰. 그런 년은 죽어도 되는 년이야! Dan setelah semuanya selesai, Hyunji akan diasuh oleh Bang dan istrinya. Makna yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan terlalu meroyalkan kehidupan kita, kurangilah pengeluaran dan perbanyakkanlah pemasukan, sebab itu yang akan menggiring kalian ke kehidupan yang sangat menyenangkan. Saya Lian yang bertugas, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.